Oke, langsung saja di video kali ini saya akan mereview drama Korea yang terbaru yang berjudul Move to Heaven. Drama ini menceritakan seorang pria muda dengan sindrom Asperger bernama Geruya. Ia bekerja melanjutkan bisnis ayahnya yaitu Move to Heaven. Tugas pekerjaannya mengatur barang-barang yang telah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Tiba-tiba muncullah sang pamannya yang bernama Sangko. Pamannya merupakan seorang seniman bela diri dan pernah masuk penjara karena pertarungannya. Sangko sekarang menjadi wali Geruya. Akhirnya mereka menjalankan bisnis ayahnya bersama-sama. Adegan pertama dalam drama ini diawali dengan munculnya sosok pria yang sedang membukakan pintu di sebuah pabrik. Terlihat beberapa alat mesin di dalamnya. Sedangkan pria tersebut mengecek salah satu mesinnya. Di saat pengecekan, mesin tersebut tidak berfungsi dengan baik. Tiba-tiba mundur sendiri dan kaki pria itu pun tersangkut sehingga menyebabkan kakinya terjepit. Setelah itu, diperlihatkan pria tersebut berjalan dengan rasa kesakitan dan kondisi kaki yang pincang menuju apartemennya. Setiba di dalam kamar, memperlihatkan pria itu sedang berbaring di kamar yang kecil merintih kesakitan. Adegan selanjutnya memperlihatkan sebuah akuarium yang sangat besar dan penuh dengan ikan. Di situ rupanya ada Geruya yang sedang melihat ikan dengan menyebutkan beberapa nama dari ikan tersebut. Datanglah seorang karyawan perempuan menghampiri Geruya. Disitulah Geruya menjelaskan keadaan beberapa ikan di dalam akuarium tersebut. Karyawan perempuan tersebut langsung menelepon pihak lainnya karena Geruya selama ini tidak pernah salah dalam menganalisis. Sepertinya Geruya memiliki kecerdasan serta kemampuan khusus walaupun ia mengalami sindrom Asperger. Lalu Geruya dan Namu, seorang perenang akuarium tadi, pulang menggunakan sepeda bersama-sama karena rumah mereka pun berseberangan. Dalam perjalanan, Namu memuji kehebatan Geruya dalam mengenali kondisi ikan di dalam akuarium tersebut. Ketika mereka sudah sampai di depan rumah, Geruya berterima kasih kepada Namu. Setelah itu, Geruya membuka pintu rumahnya dan disambut oleh apanya yang sedang memasak. Ketika apanya telah selesai memasak, Geruya dan apanya pun makan bersama. Di sini bisa dilihat bahwa Geruya berbicara sangat tertata berbeda dengan anak lainnya. Dan juga Geruya akan berbicara secara berulang-ulang ketika melakukan kegiatan apapun itu. Lalu apanya menerima telepon dari seseorang yang mengorder jasa Move to Heaven. Mereka pun berangkat setelah mereka melakukan persiapan. Setiba di tempat, Geruya dan apanya diarahkan ke kamar klien yang telah meninggal, yaitu bernama Kim Sae-woo. Terlihat kamar yang berantakan dan tidak terlalu luas. Geruya dan apanya pun mulai bekerja setelah berdoa untuk arwah kliennya. Saat mereka bekerja, Geruya dan apanya mencoba memahami tentang kehidupan kliennya dengan barang-barang yang dimiliki klien tersebut. Setelah membereskan pekerjaannya, Geruya dan apanya mengantarkan barang kliennya ke tempat duka di mana orang tuanya berada. Di sini diperlihatkan adegan terakhir Kim Sae-woo berada di kamar tersebut. Dalam perjalanan, di lampu merah Geruya melihat market yang sering dikunjungi kliennya, Kim Sae-woo. Apanya pun melihat bahwa ada seorang kasir perempuan bekerja di market tersebut.
Rupanya Kim Sae-un naksir dengan kasir perempuan market tersebut. Di sini juga diperlihatkan adegan Kim Sae-un yang berkunjung ke market tersebut untuk menemui kasir perempuan itu. Ketika mereka tiba di tempat duka Kim Sae-un, Geruya dan apanya melihat kedua orang tua Kim Sae-un bersama direktur pabrik anaknya bekerja. Sepertinya direktur dan pihak karyawan lainnya sedang menjelaskan kronologi kecelakaan Kim Sae-un. Di sini dapat dilihat bahwa kedua orang tua Kim Sae-un bisu dan tuli. Setelah itu, apanya Geruya menghampiri kedua orang tua Kim Sae-un dan memberikan barang peninggalan anak mereka. Setelah itu kedua orang tuanya pun menangis histeris. Selanjutnya diperlihatkan adegan ibu Kim Sae-un yang memegang handphone anaknya dan terlihatlah riwayat pesan di handphone anaknya tersebut. Disitulah ibunya mengetahui bahwa anaknya selalu bekerja sendiri dan tidak dipedulikan oleh rekan kerjanya ataupun direktur perusahaan tersebut. Apanya Geruya yang sadar akan hal itu membantu ibu Kim Sae-un untuk menyampaikan isi hatinya kepada direktur dan rekan kerja anaknya tersebut. Ya nggak ada akhlak. Ibu Kim Sae-un pun menyampaikan seluruh isi hatinya kepada direktur perusahaan tersebut, serta mengembalikan uang yang telah diberikan direktur tersebut. Disinilah adegan yang sangat menguras air mata Mimin, karena memperlihatkan sken harapan yang dimiliki Kim Sae-un di masa depannya. Di lain sisi, Geruya yang menunggu di luar, ia melihat seorang suster yang sedang membawa kotak medis masuk ke rumah sakit. Ia pun mengikutinya karena tertarik dengan bag name yang dikenakan oleh suster tersebut, sehingga membuat suster tersebut ketakutan dan memanggil petugas keamanan. Setelah itu muncullah apanya Geruya mendatangi Geruya dengan wajah khawatir. Adegan berikutnya, apa Geruya tiba-tiba meminta pelukan dari Geruya. Setelah itu apanya pun menelepon seseorang yang ternyata seorang pengacara. Ayahnya pun menemui pengacara tersebut, sedangkan Geruya tinggal di depan akuarium di gedung tersebut. Sebelum pergi, apanya memanggil Geruya dan berbicara menggunakan bahasa isyarat. Apa Geruya menemui pengacara tersebut. Terlihat apanya Geruya menandatangani sebuah surat. Setelah itu, apanya pun pergi kembali ke Geruya. Tapi Tuhan berkata lain. Ketika menyeberang, apanya Geruya tiba-tiba serangan jantung. Ia terlihat menahan kesakitan, mencoba meraih handphone, sedangkan Geruya sudah diusir oleh petugas keamanan dan sekarang ia berada di dalam mobil. Di dalam mobil ia menunggu apanya, tetapi tidak datang-datang. Di saat itu, tiba-tiba ia mendapat telepon dari apanya. Ketika dia angkat, apanya mengatakan maaf kepadanya. Geruya semakin panik. Ia melihat kartu SIM dan memberanikan diri mengemudi mobil apanya. Di jalan raya, Geruya mengemudi sangat pelan sehingga pengemudi di belakangnya marah besar. Ada seorang pengemudi memarahinya. Dan Geruya menghidupkan musik sangat besar agar tidak mendengarnya. Tiba-tiba ia berhenti dan polisi pun datang menghampirinya. Polisi mencoba memanggilnya tetapi Geruya tidak bergeming sedikit pun. Muncullah sosok Namu mengetuk kaca mobil dan Geruya pun memperhatikannya serta membuka jendela kaca mobilnya.
Tiba-tiba Namu langsung memeluk Geruya. Sedangkan itu di sini diperlihatkan bahwa petugas ambulans ada menelepon Geruya, tetapi Geruya tidak mengangkatnya. Dan juga diperlihatkan adegan di mana ingatan apanya ketika sosok Geruya ketika kecil bermain di pantai. Terlihat Geruya yang sedang duduk menunggu. Muncullah sosok paman yang membawa sisa abu apanya. Dan Geruya pun mengambilnya serta bertekad membawa pulang ke rumah bersamanya. Ketika itu, Geruya mengingat perkataan terakhir apanya. Selanjutnya memperlihatkan keadaan Geruya yang sedang duduk di atas kasur. Ia pun beranjak bangun dan mengelus sisa abu apanya sambil berkata apa selalu bersamanya secara berulang-ulang. Setelah beberapa hari, seorang laki-laki membunyikan bel rumah Geruya. Di saat itu, ada Namu yang membukakan pintu. Tanpa permisi, laki-laki tersebut masuk dan membuka kulkas serta duduk di sofa. Namu pun memanggil Geruya dan Geruya keluar dari kamar. Lelaki tersebut menatap mereka berdua dan berkata, "Rumah ini milik saya." Ending, coy. Oke, sahabat jagonya film, di sini Mimin mendapatkan banyak pelajaran dari drama Move to Heaven ini. Pertama, rasa kasih sayang ayah dalam merawat anaknya yang mengalami sindrom Asperger. Kedua, rasa kasih sayang terhadap barang-barang yang ditinggali oleh orang yang kita cintai. Ketiga, kita tidak boleh melakukan diskriminasi sosial terhadap orang lain, baik dalam dunia pekerjaan ataupun sosial. Dan bagi kamu yang penasaran dengan drama Korea Move to Heaven, jangan lupa untuk menontonnya. Mungkin kamu akan lebih banyak mendapatkan pelajaran dari drama ini. Jangan lupa untuk menyiapkan tisu karena drama Move to Heaven ini di episode pertama sudah menguras air mata Mimin.